perkenalkan kamu dulu. Makan, nama saya Siva Lesa. Saya dari SMK PGRI Lembang, jurusan TKJ. Oh, jurusan TKJ ya. Nah, kalau boleh tahu TKJ ini singkatan dari apa sih? TKJ itu singkatan dari Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan ya. Nah, kalau di TKJ itu sendiri berarti belajar tentang jaringan dan juga komputer gitu. Iya, jadi lebih ke jaringan itu apa sih, komputer, penggunaan komputer itu kayak bagaimana. Oh gitu ya. Nah, kalau kakaknya kan dari SMK PGRI Lembang ya. Nah, di awal tuh kenapa sih memilih untuk masuk ke sekolah itu? Memilih ke sekolah itu tuh karena lokasinya dekat dari rumah, Dekat dari 10 rumah. menit jalan juga udah sampai gitu. Oh, ya, Apalagi dekat banget pakai ya. motor, iya, apalagi pakai motor, terus dukungan orang tua juga udah kesana aja gitu. Begitu. Nah, terus kenapa memilih masuk ke TKJ? Karena setahu aku pasti di SMK itu ada beberapa jurusan lain itu kayak perhotelan kalau nggak salah. Iya ada. Asalnya mau pilih ke perhotelan, Iya. cuman karena orang tua nggak setuju. Oh, iya. Ya udah TKJ aja, sekalian mau mempelajari itu komputer tuh bagaimana cara Iya, menggunakannya. gitu. Nah, terus berarti ini masuk TKJ itu atas keinginan orang tua ya juga. Juga sama sendiri juga. Wah, nah gitu. Nah, terus pas awal-awal ada kesulitan nggak sih untuk masuk ke TKJ ini? Dulu pas masuk tuh karena mungkin Cooper ya akunya, nggak bisa komputer, nggak bisa nyalain sama sekali. Terus ya mungkin beradaptasi Iya. jadi bisa. Nah, jadi awalnya tuh bener-bener kayak kurang tahu tentang teknologi, Iya. tapi tiba-tiba masuk TKJ gitu ya. Masuk TKJ ya. Nah, Terus juga alasan orang tua ngasih dukungan ke TKJ itu biar tahu. oh iya, bagus ya gitu. Nah, kalau di TKJ ini sendiri selain kayak untuk jaringan dan komputer ya, itu tuh belajar apa aja sih? Kalau setahu aku mungkin kayak ngoding kayak gitu. Iya ada pemrograman sama software Microsoft, kayak gitu aja. Kayak gitu ya. Nah, terus menurut kakaknya nih, kan tadi ada kesulitan gitu, susah beradaptasi. Nah, kalau menurut kakak ada kelebihan tersendiri nggak sih untuk masuk ke jurusan TKJ ini? Ada Apa pastinya. itu? Pastinya jadi lebih tahu tentang teknologi juga lah Iya, ya. pasti. Terus bagaimana sih cara menggunakan komputer yang baik Iya. gitu. Cara-caranya komputer itu gimana. Oh, gitu. Software-softwarenya jadi tahu juga kan kegunaannya Iya. buat apa. Nah, terus sekarang kakaknya ada lagi di PTLS kakak kan ya. Nah, kalau di PTLS kakak ini tuh lagi ada kayak ngapain sih, PKL kah atau mungkin yang lain? Di PTLS kakak tuh bisa dibilang lagi DBL. DBL tuh apa ya singkatannya lupa, cuman lebih ke pembekalan buat PKL sama Oh, gitu. mempelajari juga. Jadi sebenarnya belum PKL ya? Belum kalau Kalau PKL. kakaknya sekarang kelas berapa emang? Kelas 11. Kelas 11 ya, jadi Iya. kelas 11 ya DBL, nanti kelas 12 kelas 12 nya baru PKL. Nah, kalau gitu ada kayak mungkin keinginan untuk melanjutkan PKL di sini gitu? Kalau untuk itu ada sih, cuman minusnya itu jauh, cuma Jauh ya, lagi. dari Lembang ke Lingkar. Kalau saya dari SKK mungkin ada perusahaan yang lagi diincar mungkin untuk PKL gitu. Itu tuh kalau PKL di situ dipilihin guru atau sesuai keinginan kakak? Itu tuh pilihan guru. Kita pilih mau di mana. Pilihnya di sini sama teman-teman. Berarti berapa orang sih yang ada di kesini tuh? Kalau nggak salah ada 19 atau 18. Banyak banget ya. Ya lumayan, itu. tapi itu juga di sesi per Oh, kelompok, iya. nggak semua masuk. Jadi mungkin Senin Selasa berapa orang gitu. Nah, terus ya pas awal-awal masuk ke LSKK nih ada kayak culture shock gitu gak sih? Pas masuk mungkin kayak di sekolah mah orangnya bisa bergaul kayak gitu, tapi mungkin di kantor pada cuek-cuek gitu. Ada Apa itu? pastinya ada ya. Iya, pasti Itu ada kan sih. lingkungan baru gitu. Iya. Pertama karena lokasinya jauh, terus panas. Panas. Mungkin karena nggak biasa di Lembang Iya. dingin, di sini panas, jadi nggak biasa. Terus kalau misalnya untuk orang-orangnya mungkin karena nggak kenal juga kan Iya. ya, jadi ya sudah adaptasi. Terus selain itu kayak kesan pertama pas masuk tuh kayak first impressionnya kayak wah LSKK tuh gini keren atau kayak gimana? Waktu masuk LSKK tuh kan langsung diinin sama alat-alatnya kayak Iya. wah ini alat-alatnya, jadi nanti tuh kita tuh pelajari ini gitu. Oh gitu. Nah, terus dari alat-alat itu ada nggak sih perbedaan yang dipelajari dari di sekolah sama di LSKK? Ada. Apa aja? Kalau di sekolah kan belajar tentang jaringan gitu ya. Iya.
kalau di LSKK tuh tentang IoT. Iya. Kalau IoT kan di sekolah nggak ada sama sekali. Emang diajarin ya? Nggak ada. Baru Nggak tahu ada. kalau nggak ada IoT. Makanya waktu ke LSKK tuh ini IoT. Oh gitu. Susah nggak sih belajar IoT itu kan kayak kakaknya kayak benar-benar nggak tahu sama sekali tentang IoT, tiba-tiba langsung disodorin IoT terus gitu. Asalnya susah waktu awal-awal nih belajar ini alat login katanya kan harus login di aplikasi. Nah, asalnya susah. Gimana ini cara pakainya? Tapi lama-lama setelah dijelasin sama dikasih tahu harus gimana baru bisa. Wah, Udah mulai paham sedikit. ya dapat ilmu baru gitu ya. Iya. Nah terus selain itu nih, menurut kakak perbedaan lingkungan antara sekolah sama di LSKK tuh gimana? Cuman untuk lingkungan mungkin di sekolah kan banyak teman sama Iya. pelajarannya beda, lebih seru. Cuman di sini kebanyakan di LSKK mungkin kebanyakan diam jadi agak bosen. Iya. Bosen kalau di LSKK. Nah terus kalau gitu tuh ada kayak kesulitan tersendiri nggak sih pas ngejalanin BBL ini? Kesulitannya cuman waktu di perjalanan aja. Perjalanan ya. Jauh. Pernah juga waktu itu hujan. Iya, Jadi hujan. harus duduk. Apalagi dari Lembang ke Lingkar hujan, itu mah macetnya, terus takut banjir juga. Iya. Ya. Kalau kayak gitu tuh, emang biasanya masuk jam berapa sih di LSKK nih? Di LSKK tuh kalau buat dari Lembang tuh masuknya jam 9. Oh, jam 9. Iya, dari sananya tuh jam 7. Jam 7. Jam Berarti 7. lama juga ya Iya, jalan. iya. Sekitar 2 jam. 2 jam. Juga belum kejebak macet atau Iya. hujan kayak gitu. Apalagi kayak kondisi jalanan Bandung tuh sangat wow ya, apalagi kalau misalnya pagi sama sore gitu ya. Nah itu capek nggak sih, kayak PP kan Iya, Pep. PP 2 jam sekali pergi, berarti 4 jam pasti. Ada sih rasa capek, cuman karena mungkin seminggunya cuma 2 kali, jadi Oh ya cuma 2 kali ya. iya cuma 2 kali. Nah terus kalau sejauh ini gitu, ada nggak sih kayak momen menyenangkan ketika di LSKK gitu? Momen menyenangkannya pas waktu ini belajar IoT. Jadi gimana Iya. pusingnya, terus kan pusing. Iya. Pas tahu udah caranya gini jadi seneng kan. Iya. Udah tahu. Senang nggak sih kalau misalnya kita tuh mencari tahu tentang sesuatu terus akhirnya kita ngerti gitu? Ya, 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 gitu. Enjoy kan Iya, jadi ngerjainnya. tenang kita nyawa jadi gini. Nah terus kalau misalnya setahu aku nih ya, aku juga sekali lihat gitu tentang IoT ini. Nah itu tuh aku yakin pasti kayak banyak error dan kesulitan kesalahan kayak gitu. Nah kalau misalnya kakaknya menghadapi hal kayak gitu tuh, solusinya apa sih ketika di kantor gitu? Mungkin ada Waktu di kantor nanya-nanya kakak senior pastinya ya. Terus juga mencari tahu di Google, di YouTube kayak gitu waktu di PT. Oh gitu. Kalau misalnya di sekolah nih, kan tadi tentang coding. Kalau setahu aku tuh coding tuh pasti susah ya. Susah banget. Nah itu tuh kalau yang aku tahu nih, kalau misalnya ada satu error aja itu tuh harus diteliti semua dari atas. Dari awal harus benar-benar sama. Ya. Sebenarnya soalnya satu aja salah. Pasti ke bawahnya salah. Salah ke bawahnya. Itu tuh kalau kayak gitu berarti harus ngulang lagi ya. Kalau ngulang lagi enggak sampai ngulang enggak, cuman harus benar-benar teliti mana yang salah tanda-tandanya. Nah waktu itu juga aku cuma karena kepencet titik aja jadi gagal, error semua. Bahkan cuma titik doang. Wah jadi kayak bahkan titik koma tuh sangat penting ya Ngaruh gitu. banget. Ngaruh banget. Nah kalau misalnya di sekolah berarti kalau ada kesulitan nanyanya ke guru mungkin ya. Nah kalau gitu ada kesulitan komunikasi nggak sih selama di LSKK gitu? Mungkin kalau di sekolah kan guru emang kayak mereka emang mengajari kita gitu ya. Nah kalau misalnya di LSKK mungkin ada sulit kayak aku takut nanyanya kayak gitu. Ada, soalnya mungkin orang baru ya, Iya. susah gitu, karena baru kenal juga. Kadang kalau misalnya mau nanya di WA tuh nanya itu kan gini nanya gitu. Iya banget sih itu. Aku juga soalnya kayak gitu kayak aku takut nih buat nanya kayak gitu. Karena mau nanya ke yang sekolah lain takutnya beda gitu Iya. kan. Sekolah lain. Nah terus sekarang kakaknya kan di SMK. Nah pas awal-awal masuk ke SMK tuh emang awalnya masuk SMK atau mau ke SMA awalnya? Emang dari SMP juga udah muni SMK aja gitu. Iya. Nah kalau gitu berarti mau melanjutkan langsung kerja? Iya. Langsung kerja? Iya langsung kerja.
Soalnya kalau lihat dari perekonomian keluarga mendingan kerja aja. Kalau misalnya nih kerja tuh berarti cita-citanya apa sih Kak? Jadi programmer kah atau apa? Kalau misalnya lihat dari jurusan, cita-cita sih nggak ada dari jurusan. Iya, emang mau jadi apa? Saya pengen jadi arsitektur, cuman Wah, aduh, agak sulit ya. susah. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya nih nanti ada kesempatan untuk kuliah, mungkin mau lanjut kuliahnya sesuai jalur jurusan sekarang atau tetap mau ke arsitektur? Kalau lihat dari keadaan sekarang, mungkin pengennya apa ya, lanjut aja dari jurusan biar lebih Iya, biar lebih ya. lebih lanjut. Nah, Kak, terima kasih banget ya udah datang ke podcast anak PKL ini. Sebenarnya aku masih pengen banyak ngobrol, tapi karena waktunya nggak banyak juga. Nah, mungkin terakhir ada kesan dan pesan gitu untuk teman-teman yang menonton, siapa tahu mereka mau lagi persiapan PKL atau mungkin mau masuk SMK atau mau masuk TKJ mungkin. Mungkin dari saya semoga dapat beradaptasi di lingkungan baru, juga mempersiapkan diri aja buat melakukan yang terbaik. Jadi persiapannya harus full banget ya, dan jangan lupa juga mentalnya Ya, yang mental paling penting. Nah, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nah, teman-teman, segitu aja podcast anak PKL kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa nonton podcastnya di YouTube PPT ITB. Dadah.